Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utep Nugraha, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.1 tentang analisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Setia Nugraha SSM HUM dan pengajar praktik Bapak Sandi Aging Gustiana SPD MPD dan Ibu Santi Nur Syamsiah SPD. Kami dari kelompok A3 terdiri dari Ibu Heni Herawati SPD, saya sendiri Utep Nugraha, dan Ibu Emi Siti Mariam SPD. Untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menganalisis kasus situasi 4 SMA. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bude Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, di antaranya keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran-koran, video-video dari Kehati WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Bude Rana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: 1. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? 2. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bude Rana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bude Rana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan.
Di dalam slot waktu khusus ini, Bude Rana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Kesiapan belajar. Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, dan atau keterampilan baru. Cara Buderana menentukan kesiapan murid diantaranya: 1. Buderana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. 2. Buderana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. 3. Buderana menyiapkan pertanyaan pemandu untuk membantu siswa dalam mempelajari materinya terlebih dahulu. 2. Minat belajar murid, yaitu suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Cara Buderana menentukan minat belajar muridnya diantaranya: Buderana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia dan membebaskan bentuk paket info digital sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. 3. Profil belajar murid, yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Cara Buderana menentukan profil belajar muridnya diantaranya: 1. Memberikan berbagai bentuk sumber belajar untuk mengakomodasi belajar siswa. Misalnya, menyediakan sumber belajar dalam bentuk artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. 2. Memberikan berbagai bentuk pilihan paket info digital sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan Buderana? 1. Strategi konten. Buderana menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya, yaitu mengenai keanekaragaman hayati dan tingkatannya, di antaranya keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Buderana menyiapkan sumber berupa artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Buderana meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. 2. Strategi proses. Di antaranya, siswa mempelajari materi melalui berbagai sumber belajar yang sudah disediakan, misalnya dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya, dan murid melakukan diskusi secara sinkronus. 3. Strategi produk. Di antaranya, Buderana memberikan kebebasan untuk menentukan lokasi penelitian sendiri, dan Buderana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Assessment for learning, yaitu murid diberi pertanyaan pemandu, murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, dan murid melakukan diskusi. 2. Assessment as learning, yaitu setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya,
murid membuat jurnal refleksi, dan selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. 3. Assessment of learning, yaitu penilaian pada pembuatan dan hasil paket info digital yang dibuat oleh murid. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.